guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memilih materi tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya, saya Rifa Nadina Hasimah, nomor absen 25. Saya Azkia Rusulia Ramadhani, nomor absen 5. Saya Muhammad Wildan Kusyairi, absen 17. Saya Muhammad Lakli dengan absen 13. Oke guys, jadi nanti kita akan membahas tentang materi perubahan sosial. Tunggu ya, dadah. Sebelum pandemi COVID-19, masyarakat leluasa melakukan aktivitas. Akan tetapi, sejak mewabahnya COVID-19, semua masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan. Pada pembahasan bab ini, kamu diajak mempelajari materi perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Yuk kita pahami. Kita masuk ke pengertian. Menurut Selosio Marjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Artinya, dalam perubahan sosial, seluruh elemen masyarakat akan turut mengalami perubahan. Akibat perubahan tersebut, kehidupan masyarakat menjadi dinamis. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan proses terjadinya perubahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Segaris besar, faktor penyebab perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat. Artinya, aktivitas yang dilakukan masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor tersebut dikategorikan yaitu demografi atau perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Selain dari dalam, perubahan sosial dapat bersumber dari luar masyarakat atau disebut faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yaitu, yang pertama, pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, yang kedua, terjadinya peperangan, yang ketiga, perubahan lingkungan fisik. Cepat atau lambatnya perubahan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Faktor yang pertama, penduduk yang heterogen. Yang kedua, orientasi pada masa depan. Yang ketiga, majunya sistem pendidikan. Yang keempat, kontak dengan budayaan lain. Yang kelima, sikap mudah menerima hal-hal baru. Yang keenam, toleransi terhadap perilaku menyimpang. Yang ketujuh, keinginan manusia memperbaiki kehidupannya. Yang kedelapan, sistem stratifikasi sosial terbuka. Yang kesembilan, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Setiap masyarakat mengalami laju perubahan sosial yang berbeda. Masyarakat modern biasanya mengalami perubahan sosial lebih cepat daripada masyarakat tradisional. Selain sikap masyarakat tradisional, faktor penghambat perubahan sosial yaitu, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Yang kedua, adanya dan kebiasaan yang sulit diubah. Yang ketiga, hambatan-hambatan bersifat ideologis. Yang keempat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Yang kelima, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Yang keenam, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang ketujuh, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial merupakan orang atau pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Agen perubahan sosial memiliki beragam peran, yaitu sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, sebagai pembantu proses perubahan, dan sebagai penghubung. Agen perubahan adalah pihak profesional yang mengarahkan masyarakat melakukan perubahan yang diinginkan. Meskipun demikian, semua pihak dapat menjadi agen perubahan sosial mulai dari masyarakat, pemerintah, swasta, atau LSM. Agen perubahan sosial berperan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Agen perubahan sosial cenderung memegang kendali perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perubahan sosial yang dikehendaki. Melalui perubahan sosial yang dikehendaki, kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih maju dan kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat dipelajari menggunakan teori perubahan sosial. Apa saja sih teori perubahan sosial? Yang pertama, teori evolusi. Perubahan dalam kehidupan masyarakat bersifat linear, artinya perubahan terus berkembang menuju satu titik yang membawa masyarakat menuju tahapan berbeda dan mengarah pada modernitas. Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial sehingga muncul istilah perjuangan antar kelas.
Menurut Karl Marx, pertentangan antar kelas sosial terjadi tanpa henti, terkadang reda, dan dapat kembali terjadi. Pertentangan tersebut berakhir apabila masyarakat berubah makin revolusioner atau hancurnya salah satu kelas sosial. Dan yang terakhir, terdapat teori siklus. Perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Artinya, perputaran zaman merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Fenomena perubahan sosial terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, para ahli menggolongkan bentuk-bentuk perubahan sosial agar lebih mudah diidentifikasi. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Proses perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat, sementara regres merupakan perubahan sosial yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Berdasarkan sifat perubahannya, dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural merupakan perubahan yang bersifat mendasar sehingga menyebabkan reorganisasi atau tata ulang struktur dalam masyarakat. Berdasarkan ukuran perubahannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak menyangkut aspek-aspek penting dalam masyarakat. Sementara itu, perubahan besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh luar dalam masyarakat. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara lambat atau evolusi dan perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan lambat merupakan perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti dengan perubahan kecil. Sementara perubahan cepat atau revolusi merupakan bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Setelah membahas bentuk-bentuk perubahan sosial, kita akan membahas tentang dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dapat mendorong kehidupan masyarakat lebih efisien. Efisien berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara lebih hemat serta tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, dampak positif perubahan sosial adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. Dapat meningkatkan kesejahteraan apabila mendorong terjadinya perubahan kondisi kehidupan lebih baik. Terdapat 3 indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan taraf kesehatan keluarga, serta kepemilikan investasi ekonomi seperti tabungan. Dan yang ketiga, transformasi politik. Transformasi politik merupakan proses perubahan politik suatu negara. Transformasi politik menyebabkan perubahan-perubahan bersifat mendasar. Yang keempat, modernisasi. Menurut Suharjono, modernisasi merupakan proses perubahan yang mulainya dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. Proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya modernisasi di bidang teknologi, seperti munculnya aplikasi-aplikasi yang dapat membantu masyarakat. 어떤 뮤직 랩 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히말 안 해도 TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가 야 요즘 우리들이 풀이 죽어있어 야 어깨 좀 펴라 옆에 내가 있어 인생이란 게 뜻대로 안 되지
마음이 간 게 맘대로 안 되지 That's right 어른이 되거나 봐 사는 게 그런가 봐 사람들 다 앞서 나가는 듯한 나 혼자 멈춘 듯한 That's so life 어쩔 수 없는 듯한 막연한 불안함 Tell me if you're feeling that 나도 그래 가끔씩 고민 따윈 잠시 던져놔 To the sound of the music 마음속에 소리를 들어봐 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 tick tock Life is still going on 그저 흘러가. Dan yang terakhir, dampak positif perubahan sosial yaitu integrasi. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi akan berjalan dengan lancar dan baik selama sesama individu saling menghargai, memahami, dan menghormati sehingga mengurangi resiko terjadinya suatu konflik yang bisa menimbulkan perpecahan. Tentunya dalam perubahan sosial juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif perubahan sosial diantaranya anomi, marginalisasi, kultur shock, disorganisasi sosial, pencemaran lingkungan, pudarnya solidaritas sosial, peningkatan tindak kriminalitas, dan yang terakhir kesenjangan budaya. Masyarakat memiliki respon berbeda dalam menghadapi perubahan sosial. Masyarakat akan menerima perubahan sosial apabila mampu menyesuaikan diri serta sesuai nilai dan norma. Akan tetapi, masyarakat akan menolak perubahan apabila tidak sesuai nilai dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan sosial harus disikapi secara kritis dan bijak agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, seiring berkembangnya zaman, kita pasti akan mengalami perubahan-perubahan sosial.